Sementara di Aceh, banjir yang melanda Pesangan Biren Aceh berdampak serius pada pelayanan kesehatan. RSUD Pesangan Raya membuka posko khusus penanganan korban walau masih terbatas oksigen dan listrik padam. Lalu bagaimana keadaan dari operasional layanan kesehatan di rumah sakit di sana pasca longsor dan banjir bandang? Kita akan coba diskusikan ini bersama Direktur RSUD Dr. Fauzia Biren Minar Musari. Pak Minar dengan Tifa, Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat malam Pak Tifal. Tantangan apa yang masih dihadapi pengelola rumah sakit untuk operasional Pak sampai dengan saat ini? Iya, terima kasih Pak. Jadi yang pertama tantangan yang paling berat listrik mati, listrik belum stabil. Itu menjadi tantangan yang paling berat bagi kami rumah sakit karena banyak unit-unit pelayanan itu memerlukan sumber daya listrik sebagai utama. Contohnya emergensi, ICU, ICCU, juga kamar operasi. Sedangkan kapasitas genset kita tentu tidak memadai untuk 24 jam terus-menerus mengcover listrik yang padam. Alhamdulillah kita udah komunikasi dengan PLN untuk menjadi prioritas untuk kendala listrik ini. Untuk listriknya itu kemungkinan dari PLN akan memberikan suplai kira-kira bakal normal kapan Pak dijanjikannya? Beliau belum menjanjikan, tapi kita yakin tentu PLN terus berusaha untuk menjadikan listrik ini prioritas bagi kesehatan dan rumah sakit. Oke, dan untuk penanganan darurat sejauh ini berarti operasional sementara listrik masih belum mengalir sebagaimana biasanya nih, gimana operasionalnya Pak? Ya, jadi operasional kita menggunakan genset rumah sakit dengan yang paling kendala juga kesediaan dari BBM. Jadi kita menggunakan diesel. Tentu saat ini kesediaan dari solar ini sangat langka, tapi alhamdulillah sampai saat ini masih bisa kita cukupi. Dan sampai dengan saat ini ada pasien daruratkah yang harus ditangani? Kalaupun ada, berapa banyak Pak untuk sekarang kondisinya? Oh iya, jadi sejak hari Jumat kita udah melakukan semua operasi emergensi. Jadi setiap pasien emergensi sudah kita tangani yang memerlukan tindakan operasi. Kalau untuk unit instalasi gawat darurat sejak hari pertama Rabu, Kamis kita udah tetap buka walaupun dengan keterbatasan sumber daya dan sarana. Tapi kalau untuk kamar operasi mulai Jumat kita udah beroperasi walaupun kita utamakan yang operasi emergensi. Tapi dari pasien-pasien ini ada yang dirujuk sampai ke rumah sakit luar daerah tidak Pak? Sampai saat ini belum ada yang kita rujuk. Semua bisa kita tangani di Rumah Sakit Dr. Fauzia. Oke, kalaupun bisa ditangani untuk stok obat-obatan, keperluan sanitasi di rumah sakit, masih memadai atau tidak Pak? Iya, jadi kita manajemen berusaha untuk menyediakan obat-obatan dari berbagai sumber. Untuk saat ini masih mencukupi, tapi mudah-mudahan ke depan apabila tidak ada kendala transportasi, kita tetap bisa atasi. Untuk tenaga kesehatan di sana Pak, memadaikah dengan kondisi yang serba darurat seperti sekarang ini? Jadi terdapat 131 orang tenaga kesehatan kita yang berdampak langsung yang sampai saat ini belum bisa untuk masuk kerja. Tapi untuk pelayanan kita berusaha menutupi dari tenaga-tenaga kesehatan yang bisa hadir. Jadi mengakali operasional untuk tenaga medisnya ini bakal gimana Pak? Jadi kita udah mendata dari semua unit pelayanan. Itu semuanya harus jalan. Alhamdulillah semua jalan. Walaupun tenaga kesehatannya ada yang belum bisa hadir, pelayanan tetap jalan, ditutupi oleh tenaga-tenaga yang tidak berdampak langsung atau berdampak ringan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap jalan. Secara umum 90% dari pelayanan kita udah berjalan, Pak. Untuk kebutuhan mendesak ini sudahkah ada komunikasi antara pihak rumah sakit dengan dinas kesehatan setempat atau mungkin levelnya lebih tinggi ke dinas kesehatan provinsi untuk kebutuhan ini kira-kira bisa terpenuhi kapan dan sokongannya bagaimana gitu Pak? Oh ya, yang pertama tentu kita selalu berkomunikasi dengan Bapak Upati sebagai pimpinan daerah yang terus
mendorong kami untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat yang nggak boleh berhenti. Alhamdulillah sampai saat ini dukungan dari pemerintah Kabupaten Biren sangat kuat dan itu menjadi motivasi bagi kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Dinas Kesehatan Provinsi kita terus berkomunikasi untuk dapat mensupport obat-obatan dan PMHP barang medis yang kita perlukan. Tapi saat ini mungkin belum, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat itu akan terrealisasi. Semoga Anda dan teman-teman dari rumah sakit juga dalam keadaan sehat seluruhnya untuk melayani para pasien ini. Terima kasih banyak Pak sudah mau berbagi informasi bersama kami kali ini. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Selamat malam.